ابتغاء مرضاته وثوابه وسخاته من الموت في عافية ثم يستشفى فينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته أهل بيته أجمعين جميع التابعين بإحسان جميع التابعين وبإحسان أولياء علماء والشهداء والصالحين خصوصا مشايخنا بالدين الله يولي درجات الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبكل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة من الموت فيها من طويل في طاعة الله ورضا الزقوى في رسول العالم نوانا بحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radha nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Yang mana terakhir kita sudah membahas daripada surah Fatir, ayat-ayat Jawahir yang ada pada surah Fatir, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian rangkaian ayat Jawahir berikutnya di surah Fatir adalah pada ayat ke-9 hingga ayat ke-13. Itu firman Allah SWT, Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin faahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Wallahu, dan adapun Allah, alladzi arsala riyaha, yaitu dia, itu adapun mubtada sudah jelas ya, itu berarti khobar. Adapun Allah itu adalah yang zat yang arsala, mengutus. Siapa alladzi, siapa Allah, itu fa'il huwa, siapa itu pasti fa'il. Ar-riyaha, akan angin. Ing, angin. Kalau di bahasa Melayu itu akan angin. Mengutus siapa dia, akan angin, fatuthiru sahaban,
maka tuthiru, maka mendorong angin itu akan awan. Fasuqnahu, atau menggerakkan siapa angin itu, menggerakkan apa angin itu akan sahab, akan awan. Fasuqnahu, lalu kami giring hu ing awan iku, giring sapa ingsun ing awan, ila baladin, kepada satu negeri yang mayitin. Yang iku kang iku pasti sifat. Tidak usah dipertelius, rumusnya iku wis bagus sudah. Kan utawi iki iku kan biasanya. Hah? Utawi iki iku. Jining paneka. Ya, jining Allah paneka alladzi zat saya otos sapa Allah iriyah ada angin. Batu ziru gitu. Lalu utawi iku cara Madurane. Fasuqnahu ila baladin mayitin, maka kami menggiring siapa kami, hu akan awan itu. Ila baladin mayitin, ke suatu negeri yang mayit, yang mati, yang tandus. Fa ahyayna, maka menghidupkan siapa kami bihi, dengan awan itu tadi, yakni dengan hujan yang turun dari awan tadi maksudnya. Al ardo, akan bumi, tanah. Ba'da mautiha, setelah matinya ardo, matinya bumi itu. Kadzalikan nusyur, utawi kaya mengkono-mengkono iku nusyur. Seperti itulah kebangkitan. Ya. Jadi di ayat itu dan di banyak ayat yang lain, Allah sering subhanahu wa ta'ala sering menggambarkan kebangkitan itu, mempermisalkan kebangkitan itu dengan tanah yang tandus. Proses bagaimana Allah menumbuhkan tanah yang tandus menjadi ada tanam-tanaman, kemudian ada hasil. Kebangkitan pun begitu. Sering Allah permisalkan demikian. Ya, sebab asalnya tanah itu juga tandus, tidak ada tumbuhan. Allah utus awan yang membawa air, hujan, Allah turunkan sehingga menjadi bertumbuh-tumbuhan. Begitu juga jasad nanti. Kalau Allah berkehendak untuk membangkitkan jasad itu, seperti juga dijelaskan di riwayat di Bukhari, maka Allah turunkan dari bawah arsy itu hujan. Dari hujan itu tumbuhlah jasad itu dari ajibud dzanab, tulang ekor. Dari ujung daripada bagian tulang ekor yang disebut sebagai ajibud dzanab. Yang itu diibaratkan seperti biji. Ajibud dzanab itu seolah-olah seperti biji. Biji dikasih air, tumbuh. Makanya sering Allah baik dalam ayat ini, surat Fatir ini maupun surat-surat yang lain, sering mengumpamakan kebangkitan itu dengan tumbuhnya tanaman karena hujan yang turun. Karena begitulah nanti akan ditumbuhkan jasad itu dari kuburnya. Seperti tumbuhnya biji dari tanah, begitu. Yang warid dalam hadis pun begitu. Ya. Hanya dikatakan dalam Sahih Bukhari, kullu bani Adam yabla illa ajibu dzanab minhu khuliqa minhu yurakkab. Setiap bani Adam itu semua bagian tubuh bani Adam itu akan usang, akan hancur kecuali ajibud dzanab, bagian ujung daripada tulang ekor itu. Minhu khuliqa, dari itulah dia dicipta. Dari ajibud dzanab itu dia dicipta. Wa minhu yurakkab, dan dari tulang ekor, dari ajibud dzanab itulah nanti dia akan disusun kembali, susun ulang. Seperti biji yang ditanam terus tumbuh. Maka Allah berfirman di situ, kadzalikan nusyur, demikianlah kebangkitan itu. Ai minal kubur, kebangkitan dari kubur itu begitu pula. Seperti halnya tanaman yang kemudian turun hujan, tanaman-tanaman itu tumbuh. Begitu juga nanti orang-orang manusia itu dari kuburnya akan dibangkitkan. Yang semua hancur kecuali ajibud dzanab, maka dari ajibud dzanab itu kemudian Allah bangkitkan lagi jasad yang sudah mati itu tadi.
juga digambarkan seperti tumbuhnya biji-bijian karena penghujan tadi. Maka mengkana yuridul izzata, yakni Allah yang demikian kuasa itu, dialah yang memiliki keperkasaan, kekuasaan. Mangkana utawi sapa wonge kan kana iku ono sapa man yuridu iku karep sapa man, menginginkan siapa man itu al izzata kemuliaan Allah taala, ing kemuliaane, ing kemuliaan. Falillahi moko kaduwe iku kaduwe Allah utawi al izzatu. Adapun keperkasaan, kemuliaan itu punyanya Allah. Jami'an seluruhnya. Jadi man kana yuridul izzata, siapa orang yang kana ada siapa orang man tadi itu kepingin yuridu, kepingin siapa man tadi al izzata akan keperkasaan, akan kemuliaan, maka hakikatnya lillah, hanya milik Allah lah. Ya, itu hanya milik Allah lah. Al izzatu, adapun keperkasaan itu jami'an, semuanya itu milik Allah. Siapa yang kepingin kemuliaan, kemuliaan itu semua milik Allah. Di dunia maupun di akhirat. Ya, artinya kenapa mereka kok mencari kemuliaan itu kepada selain Allah? Ya. Siapa yang kepingin mulia, perkasa, yang hendaknya dia mencari keperkasaan itu dari Allah dengan cara menjaga ketaatan kepada Allah. Ya kan? Ketaatan kepada Allah. Dari situ dia sumber kemuliaan itu dari Allah itu. Maka hendaknya dia mencari kemuliaan itu dari sisi Allah. Min indillah, dengan taat kepada Allah. Ya. Ini karena orang-orang musyrikin itu mencari kemuliaan daripada berhala-berhala mereka dengan menyembah berhala itu tadi. Mencari kemuliaan dengan itu. Seperti yang dalam surat Maryam itu Allah sebutkan wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Liyakunu lahum izzan kalla. Wattakhadhu min dunillahi alihatan, mereka menjadikan selain Allah itu sebagai alihah, Tuhan-Tuhan, liyakunu lahum izzan, supaya ada bagi mereka keperkasaan. Kalla, sekali-kali tidak begitu, kata Allah dalam surah Maryam ayat 81. Ya. Juga di surat An-Nisa Allah singgung alladzina yattakhiduna kafirina awliya'a min dunil mu'minin, orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pelindung selain orang mukmin. Orang kafir kok dijadikan pelindung, teman dekat, kepercayaan. Ya bukan melarang, siapa yang tahu, kalau sekedar jual beli, Rasulullah juga jual beli dengan orang non-muslim, betul, tidak dilarang itu. Tapi menjadikan mereka pelindung, menggantungkan nasib muslimin pada orang kafir, menjadikan orang kafir itu kepercayaan, itu yang dilarang. Bukan kita tidak mempermasalahkan, memang betul kok kalau dijawab, wah itu loh Kanjeng Nabi juga hubungan muamalah, betul. Siapa yang mengingkari fakta historis bahwa Kanjeng Nabi itu juga muamalah sama Yahudi? Itu justru untuk menunjukkan kebolehan kita berbisnis dengan siapapun. Tapi kalau sampai menjadi teman akrab, rahasia kita berikan pada orang kafir, jadikan mereka pelindung, ini yang dilarang. Jangan salah tangkap, salah paham. Ya, menjadikan orang kafir. Alladzina yattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. An-Nisa 139. Itu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pelindung. Min dunil mu'minin, selain orang mukmin. Maka Allah mengungkapkan satu pertanyaan, ya, yang tidak butuh jawaban. Ayabtaghuna indahumul izzata. Apakah mereka yang menjadikan orang kafir itu sebagai pelindung? Apakah mereka mencari kemuliaan dengan itu? Apakah mereka mencari kemuliaan dengan menjadikan orang kafir itu sebagai pelindung? Fa innal izzata lillahi jami'a, padahal seluruh keperkasaan itu hanya milik Allah. Maka dikatakan izzatul muslim
keperkasaan orang muslim itu berada fi qiyamil lail, berada pada bangun malamnya dia. Mau cari kemenangan, nasrun minallah, udah bangun malam. Ya, kemenangan dari mana? Cuma sekedar teriak-teriak saja ya, tidak menjaga hubungan dengan Allah ya. Ya dua-duanya. Ya, kita ikhtiar, kita doa. Ya, orang muslimnya sendiri tidak membangun hubungan kuat dengan Allah. Bagaimana mencari izzah? Padahal izzatul muslim itu, keperkasaan orang muslim terletak pada bangunnya dia di malam hari. Ya. Jadi man kana yuridul izzata falillah izzatu jami'a. Siapa yang kepingin keperkasaan kemuliaan, maka hanya milik Allah lah segala keperkasaan atau kemuliaan itu semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi, hanya kepada Allah lah yas'adu, naik apa al kalimu. Opo itu kan fa'il. Sudah tidak usah dijelaskan fa'ilnya. Wis opo itu, oh iki fa'il berarti. Ya. Ilaihi, hanya kepadanya, kepada Allah lah yas'adu, naik apa al kalimut thayyibu, apa kalimat-kalimat yang baik. Kang, yang baik itu berarti sifat. Wal amalu sholihu, dan apa amal yang soleh itu, ya. Dan adapun amal yang soleh itu yarfa'u, Allah lah yang mengangkatnya. Yarfa'uhu, yakni mengangkat siapa Allahu ing amal soleh itu. Sebagian menafsirkan kalimat thayyib itu la ilaha illallah. Sebagian menafsirkan lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu kalimat thayyib. Hanya kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik itu yas'adunai. Terus yang jelek bagaimana? Ya. Artinya Allah itu hanya menerima yang baik. Walaupun yang jelek pun semua dilaporkan, amal manusia itu ya Allah tahu yang baik, yang buruk. Cuma Allah hanya menerima kalimat thayyib, hanya menerima kalimat-kalimat yang baik. Ya. Kemudian bahkan dalam satu riwayat daripada Imam Baghawi meriwayatkan hadis dengan sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ma min abdin, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, idza haddatsukum haditsan ambatukum bimisdaqi min kitabillah azza. Kalau saya memberitahu hadis kepada kalian, saya pasti mengabarkan tentang misdaq, dalil dari pembicaraan hadis itu tadi dari kitabullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, ma min abdin muslimin yaqulu khamsa kalimat. Tidak ada satupun hamba yang muslim yang mengucapkan 5 kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan tabarakallah, illa akhadhahunna malakun, kecuali mengambil akan 5 kalimat itu siapa seorang malaikat, mengambil 5 kalimat itu, fajalahunna tahta janahihi, maka malaikat itu menjadikan 5 kalimat itu di bawah sayapnya malaikat tadi. Tsumma sha'ida bihinna, kemudian malaikat itu membawa naik 5 kalimat tadi. Membawa naik 5 kalimat tadi, ya. Fala yamuru bina ala jam'in malaika ila astaghfaru bihinna, maka tidak lewat si malaikat yang membawa tadi atas sekelompok malaikat-malaikat yang di langit, kecuali malaikat-malaikat yang dilewati oleh malaikat yang membawa kalimat tadi itu. Semua malaikat yang dilewati beristighfar untuk orang yang mengucapkan kalimat itu tadi. Subhanallah. Ya. Hatta yuhayyi biha wajha rabbul alamin, sampai malaikat itu menghadap kepada Rabbul alamin melaporkan kalimat itu. Misdaquhu, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan buktinya, dalilnya dari firman Allah, beliau membacakan ayat ini. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, hanya kepada Allah lah dinaikkan kalimat-kalimat yang baik, dilaporkan kalimat-kalimat yang baik. Naik yas'adu, sa'ida yas'adu, naik. Wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna adu. Apabila seorang dari khatib sudah naik mimbar, tidak boleh bicara hari Jumat. Sa'ida yas'adu, naik. Ya. Terus apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, ya. Wal amalu sholih irfa'uh,
dan Allah lah yang mengangkat amal soleh. Ya. Ayyarfa'ul amalu soleh al kalimat thayyib, yaitu amal soleh itu bisa mengangkat kalimat thayyibah, kalam yang baik. Maka hu di situ ada yang mengatakan kembali ke kalimat thayyib. Itu pendapat Ibnu Abbas. Ya. Dan kebanyakan para ahli tafsir. Sedangkan Imam Hasan Qatadah mengatakan al-kalimut thayyib zikrullah wal amalu soleh ada ufaroidih. Kalimat thayyib itu adalah zikrullah. Kita zikir sama Allah Subhanahu wa taala, kita zikir. Itu kalimat thayyib. Itu naik langsung kepada Allah, dilaporkan. Adapun amal soleh ya, adalah menunaikan fardu-fardunya Allah. Maka siapa yang zakar Allah, siapa yang zikir pada Allah tapi tidak menunaikan fardunya Allah, maka ditolaklah kalimat thayyib tadi. Ya. Makanya dikatakan ada yang mengembalikan yarfa'u itu huwa itu kembali ke amal soleh. Jadi amal soleh itu mengangkat kalimat thayyib karena dia amal yang fardu. Ya, tidak diterima kalimat thayyib kecuali ada amal soleh. Ini amal sunnah tidak mungkin diterima kecuali setelah menunaikan amal fardu. Makanya di dalam hadis qudsi kan begitu. Syaratnya orang dicintai oleh Allah itu ya kan adalah menunaikan amal fardu dulu. Baru setelah fardunya mempeng ditambah dengan amal sunnah sampai hatta uhibbah, sampai saya mencintai orang itu, kata Allah. Ini mencintai orang yang betul-betul memperhatikan amal fardu lalu menambahnya dengan amal-amal sunnah. Dan sebaliknya termasuk tipuan setan adalah orang disuruh ngamalkan yang sunnah, yang fardu diteledorkan. Itu masuk tipuan setan. Zikir, sholat subuhnya ketinggalan. Itu umpama itu jebakan setan, sholawatan sampai malam subuh. Lebih baik tidak usah sholawatan, tidur subuhmu, jagoan subuh. Subuhnya bablas. Jadi itu tipuan setan. Jadi setan ketika tidak bisa menyuruh orang berbuat jelek, disuruh dia berbuat baik, tapi perbuatan baiknya dirusak dengan cara menipu tadi. Supaya mempengamal sunnahnya, amal fardunya malah ditinggal. Itu salah satu tipuan dari setan. Karena dia lebih pintar, setan sudah menghadapi macam-macam nabi, orang soleh semua sudah dihadapi sama iblis. Kok kayak kita ini ya? Itu tipuannya setan termasuk. Kemudian laisal iman bitamal wa ta'ali lakin ma waqara fil qulub. Saudara. Jadi iman itu bukan dengan angan-angan, tapi iman itu apa yang menetap pada hati kemudian dibuktikan dengan amal. Maka siapa yang berucap dengan ucapan baik tapi amalnya tidak soleh, Allah tolak ucapannya tadi. Ya. Tapi sebaliknya, siapa orang beramal baik, berkata-kata baik dan beramal soleh, maka Allah angkat amalnya tadi. Ilayya sadul kalimut thayyibu wal amalu sholih yarfa'uh. Begitu juga dalam hadis dikatakan la yaqbalullahu qaulan illa bi'amal wala qaulan wala amalan illa biniyah. Allah tidak menerima ucapan kecuali dengan amal yang baik, dan Allah tidak menerima ucapan dan amalan kecuali dengan niat yang baik. Itu pendapat pertama. Bahwa wal amalu sholih yarfa'uh, itu maksudnya amal soleh itu mengangkat kepada kalimat thayyib. Pendapat yang berikutnya, pendapat kedua, bahwa hak di situ yarfa'uh itu kembalinya ke amal soleh. Yarfa'uhu, hu-nya itu kembali ke amal soleh. Ai al kalimut thayyib yarfa'ul amal soleh. Ini berarti kalimut thayyib, kalimat yang baik itu bisa mengangkat amal yang soleh. Maka tidak terima amal kecuali muncul dari kalimat thayyib, yaitu kalimat thayyib la ilaha illallah. Ini maksud kalimat thayyib. Tidak mungkin amal soleh itu yarfa diangkat kecuali dengan kalimat thayyib la ilaha illallah. Perbuatan baik itu tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Ya. Ini pendapat yang lain. Pendapat yang lain, yarfa'u itu kembali kepada Allah. Allah yang mengangkat amal soleh. Huanya kembali ke Allah. Ya.
Itu amal soleh itu apa? Amal yang ikhlas. Yani ikhlas itu sebab diterimanya amal kebaikan baik ucapan maupun perbuatan. Dalilnya adalah makanya yarju liqa Allah falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berkehendak berjumpa dengan Allah, hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh, la yusyrik bi rabbihi. Tidak, yaitu amalan yang mana di dalam amal itu dia tidak yusyrik, tidak menyekutukan Allah di dalam amalan itu. Ini ikhlas karena Allah SWT. Atau kalau lebih lengkapnya lagi, soleh, amal disebut soleh itu dua, benar sama ikhlas. Benar itu anut kanjeng Nabi, anut syariat. Itu benar. Mengikuti syariat. Ikhlas itu tidak dibahas di fikih. Karena benar itu ukurannya ilmu fikih, syariat. Dibahas dalam ilmu fikih. Ikhlas itu dibahas dalam tasawuf, ilmu hati. Amanu itu beriman, itu dibahas dalam ilmu tauhid. Maka butuh 3 ilmu, tauhid, fikih, sama tasawuf. Amanu wa amilus soleh. Iya, karena la ilaha illallah itu butuh ilmu. Dalam surat Muhammad SAW dikatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam, ketahuilah olehmu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bahwa la ilaha illallah. I'lam itu ketahuilah, dikata ilmu, alimah. Ketahuilah. Jadi la ilaha illallah itu butuh ilmu. La ilaha illallah itu butuh ilmu. A'lam annahu la. Kemudian, jadi yang maksud amal soleh itu amal yang ikhlas, yang tidak ada riya di situ, atau syirik kecil, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, waliyadzubillah, itu menyembah pada selain Allah. Syirik kecil menyembahnya pada Allah, tapi tujuan amalnya bukan karena Allah. Dikatakan syirik kecil ya karena dia tidak nyata-nyata syirik, tetap menyembahnya kepada Allah. Cuma tujuannya itu tadi orang lain atau selain Allah. Maka dikatakan syirik yang tersembunyi. Itu riya. Jadi amal soleh itu amal yang khalis, amal yang murni. Amal yang murni. Baik bersih dari syirik besar maupun dari syirik kecil. Artinya tidak diterima amal itu kecuali soleh. Ya harus berdasarkan kalimat thayyib tadi. Diterimanya amal itu yang penyebab diterimanya amal itu al-kalimat thayyib itu la ilaha illallah. Tanpa la ilaha tidak diterima amal. Orang kafir beramal baik dan terima. Loh kok tidak adil? Ajib. Subhanallah. Mengukur keadilan Allah dengan standar manusia. Saya katakan Allah tetap adil. Maka saya sering mengumpamakan begini. Ada orang daftar kuliah. Ya ikut perkuliahan dengan resmi. Semester 1, semester 2 sampai selesai. Belum dikasih ijazah, berhak dia minta ijazah dia daftar. Sudah memenuhi semua. Ada orang tidak daftar, cuma nimbrung ikut perkuliahan, tak ikut temannya di fakultas itu. Masuk dosennya, masuk ke ruang perkuliahan tanpa daftar. Terus mau minta ijazahnya tidak dikasih. Daftarnya itu la ilaha illallah itu daftarnya. Minta ya Allah pahalanya mana? Oh kamu udah daftar. La ilaha illallah. Dari mana dapat ijazah? Apa adil kalau diberi ijazah dua-duanya? Ya itu justru tidak adil. Terus gimana lah amal solehnya orang kafir lah muspro. Begini. Di dalam Sahih Bukhari itu kan diriwayatkan hadis. Ya. Hadis dari Hakim bin Hizam. Radhiyallahu anhu, sahabat Hakim bin Hizam. Itu sahabat masuk yang agak akhir masuk Islam. Fatu Makkah atau menjelang Fatu Makkah. Hakim bin Hizam. Dia matur ke kanjeng Nabi SAW, ya Rasulullah, saya pernah nazar kebaikan-kebaikan waktu saya jahiliyah. Apa ya saya dinilai nazar saya tadi perbuatan baik itu? Maka Rasul cuma menjawab, aslamta
Aslamta ma'a ma salafalaka min khair. Engkau masuk Islam bersama dengan apa yang salafa yang telah lalu darimu bagimu daripada kebaikan. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Fathul Bari, di situ dijelaskan oleh para ulama makna hadis itu. Engkau Islam bersama dengan apa yang lalu bagimu dari kebaikan. Itu ada dua makna. Pertama, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan barangkali ada yang diterima atau Allah melihat dia itu betul-betul tulus melakukan kebaikan, maka kebaikan itulah yang menyebabkan dia Allah kasih hidayah itu. Itu makna pertama. Makna kedua, aslam tama masalah falaka min khair, maksudnya kalau dia sempat masuk Islam maka yang baik dulunya juga ikut kepada Islamnya, yang buruk tidak. Tentu pernah juga ditanyakan dengan hadis yang lain yang mirip dengan itu di Bukhari. Dan Rasul menjawab seperti itu. Ya Rasul, ada orang berbuat baik terus masuk Islam. Berbuat baik, berbuat jelek juga di zaman jahiliyah masuk Islam. Ya. Maka dia kata Rasul dia berislam. Ketika Islamnya Allah ganjar yang baik. Baik sebelum jahiliyah maupun sebelum Islam maupun setelah Islam. Tapi kalau dia masuk Islam terus berbuat jelek, Allah akan siksa dengan dua-duanya. Ya. Jadi Allah itu maha adil. Cuma keadilan Allah tidak bisa diukur dengan keadilan manusia. Ya. Habis. Karena Rasul bersabda, al-islamu yajubu ma qablahu ay minasyar. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Nol. Ya. Menghapus apa yang sebelumnya daripada dosa. Ya. Kalau kebaikan tetap diganjar menurut sebagian pendapat. Yang dulu dia pernah lakukan. Sebagian lagi tetap tidak diganjar. Cuma ya mungkin itulah. Kebaikan itu yang menyebabkan dia dituntun kepada hidayah. Salah satu buktinya adalah dalilnya juga yang memperkuat itu adalah hadis Rasulullah SAW juga di Sahih Bukhari. Ada anak Yahudi yang sering kunjung membantu di rumah Nabi, pemuda remaja lah, menjelang balik atau balik, membantu di rumah Nabi. Satu kali si Ghulam ini sakit, kemudian Rasul SAW menjenguk si pemuda Yahudi tadi. Di situ ada ayahnya, mungkin banyak sakit agak parah. Maka ketika itu Rasul melihat tanda-tanda mungkin ini anak ada umur panjang, maka Rasul ajak dia berislam. Ya Ghulam aslim. Karena dia sering membantu di rumah Rasul kasihan. Masuk Islamlah kau, wahai pemuda. Lalu pemuda tadi menoleh ke ayahnya yang ada di situ. Maka ayahnya berkata, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Itu Rasulullah SAW. Maka karena perkataan ayahnya, tadi orang tuanya, langsung si pemuda itu berbakti pada orang tuanya, mengikuti perkataan orang tuanya dan masuk Islam. Artinya, baktinya dia kepada orang tuanya itu yang menuntun dia kepada hidayah Islam. Jadi Allah itu maha adil. Cuma adil Allah itu gak menurut utekmu. Iya, citokmu. Coro kasarnya lah Surabaya ya. Mangkana yuridu. Jangan macam-macam ngelindur orang liberal-liberal itu. Oh semua agama sama begini. Kalau gitu ndak adil, masa orang lain. Allah itu maha adil. Maka adilannya tidak bisa diukur dengan akalnya dia. Akalnya orang-orang yang liberal, yang mengaku dengan akal itu dia bisa mengetahui segala-galanya. Terlalu sombong betul. Waliyadzubillah min dzalik. Waladina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid. Wa makru ulaika huwa yabur. Dan orang-orang yang yamkuruna, utawi adapun orang-orang yang yamkuruna iku mubtada'i. Yamkuruna yang berbuat makar, siapa alladzina as-sayyi'ati, berbuat makar akan keburukan, lahum, maka
itu bagi mereka, bagi alladzina, adapun azabun syadid, azab yang pedih, wa makru ulaika huwa yabur, dan tipu daya mereka lah huwa itu, adapun itu yakni makru itu yabur, akan hancur. Tipu daya mereka lah yang hancur. Orang yang berbuat makar akan keburukan, berbuat tipu daya, maka makar mereka lah yang akan hancur. Jadi maksudnya syirik, yang kurun sayat maksudnya di situ syirik. Itu ayat ini alladzina makru bi Rasulillah SAW. Sebagian lagi mengatakan itu merujuk kepada orang-orang kafir yang membuat makar di Darun Nadwah menjelang hijrahnya Rasul untuk diapain enaknya Muhammad ini. Ya, sampai iblis ikut rapat di situ di Darun Nadwah. Nah, yang akhirnya kesimpulannya mengepung Rasulullah SAW dan membunuh, dibekali setiap kabilah itu satu pemuda untuk, sehingga kalau Bani Hashim menuntut, nggak mungkin Bani Hashim menuntut seluruh kabilah Quraisy. Hanya kan Rasul makarullah Allah khairul makirin. Mereka buat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Hanya mereka sendiri yang hanya Allah loloskan Rasulullah SAW dari tipu daya mereka. Mereka tertidur, Allah buat tertidur, Rasul lari dari, lolos dari mereka tanpa mereka ketahui. Bahkan iblis pun yang tidak pernah tidur malam itu tidur. Subhanallah. Ya surat Yasin itu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Ini baca ayat 1 sampai 9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum Waj'alna baina aydihim saddan, kami jadikan di hadapan mereka sad dan penutup, wa min khalfihim saddan, di belakang mereka kami jadikan sad dan penutup, faghshaynahum, maka kami liputi mereka, kami tutupi mereka, hum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Konon ayat ini dipakai sama kiai-kiai dulu untuk perjuangan, nutupi diri dari Belanda. Kiai sekarang 1000 kali baca ini dah. Kiai dulu, kiai kuno dulu. Oh iya, Quraisy itu terbagi 12 lagi, 12 kabilah. Quraisy itu Bani Abdiddar, banyak, Bani Taim, kabilahnya Abu Bakar Siddiq, ada Bani Abdiddar, ada Bani Asad. Iya, sekali itu tuh, tak pernah tidur lagi dia. Ya katanya Imam Hasan Basri kan gitu, ditanya sama muridnya, wahai Imam, apakah iblis itu setan itu tidur? Kata Imam Hasan Basri, kalau setan tidur kita bisa istirahat. Katanya Imam Hasan Basri. Katanya tidak tidur sih. Kemudian wallahu khalaqakum min turab. Dan Allah lah yang mencipta kalian dari tanah. Ya. Allah yang mencipta kalian daripada tanah. Allah khalaqakum min turab. Ay Adam. Maksudnya menciptakan dari tanah itu bukan semua dari kita. Yaitu Adam malah. Tsumma min nutfah. Kemudian dari nutfah lah. Kita ini dari nutfah. Yang langsung dari tanah itu bapak kita Adam. Tsumma ja'alakum azwajan. Kemudian kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Itu kronan wa inatha, laki-laki perempuan. Wa man tahmilu min untha wa la tadhu ila bi'ilmih. Maka ma tahmilu, tidaklah tahmilu mengandung. Ya. Tidak ada seorang pun perempuan yang mengandung. Ma tahmilu min untha wa la tadhu. Fa'ileiku untha, iku min iku min ziyadah itu. Huruf ja tapi zaidah. Untha iku fa'iluhu, ya, majrurun bimin lafzan marfu'un mahallan. Secara marfu'nya, secara mahalnya rofa sebagai fa'il, secara lafad dia dijarkan dengan min. Fa'ilaiku, fa'ilai tahmilu. Dan tidaklah mengandung siapa perempuan. Wala tadau, dan tidaklah melahirkan siapa perempuan illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmunya Allah. Dokter boleh prediksi-prediksi, ya kadang tepat, kadang meleset, itulah manusia. Semua ilmunya Allah. Itu tidak menolak kecanggihan teknologi sekarang bisa. Kadang dokter salah prediksi. Padahal sudah pakai alat. Allah tidak pakai apa-apa karena ilmunya Allah. Allah yang tahu.
Wa may yu'ammaru min mu'ammarin, dan tidaklah diberi umur panjang siapa Muammar. Diberi umur panjang siapa Muammar, siapa orang yang diberi umur panjang. Ai la yatulu umruh, tidak panjang umurnya, wala yanqusu min umurihi, dan tidaklah berkurang daripada siapa Muammar daripada umurnya Muammar. Ya. Maksudnya berkurang dari umur yang orang yang lain, illa fi kitab, kecuali semuanya berada dalam kitab catatan Allah. Ya. Wala yanqusu min umurihi munsharif ilal awal. Maktubun bil kitabi umur bulan, kata-kata sana maktubu aswala min dzalika dhaba yaumun dhaba yaumani dhabatun. Ya. Tuh, apakah umur itu bertambah berkurang? Kalau di sini mayu amar tidak, yu amar min mu'ammarin itu maksudnya tidaklah diberi umur panjang, bukan berarti dipanjangkan dari yang seharusnya, tidak, tapi diberi umur panjang orang itu. Adapun yang kusu, kata-kata yang kusu min umuri, berkurang dari umurnya menurut pendapat Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, bahwa ditulis di umur kitab bahwa fulan umurnya sekian. Di bawahnya dikasih keterangan, sudah berkurang dari umur fulan sekian hari, sudah berkurang dari umurnya si fulan sekian tahun, sudah berkurang dari umurnya. Itu maksudnya yang kusu. Tidaklah berkurang daripada umurnya kecuali semua di kitab. Bukan berarti asalnya umur sekian terus dikurangin, enggak. Tetap. Kan berarti kalau asalnya umurnya 60, Muhammad terus Allah kurangi 50. Berarti kan ada pembaruan informasi kepada Allah, padahal ilmunya Allah mustahil terdapat update. Pada ilmunya Allah tidak perlu diupdate. Ya, ilmunya kita diupdate, ilmunya Allah. Ya. Apa? Ya, tidak tahu. Atau menambah itu maksudnya ya menambah dengan sebab-sebab tertentu. Dalam arti Allah kasih kepada informasi kepada malaikat itu tidak semua. Adapun Allah mengetahui ilmu itu semua, tapi Allah beri kepada malaikat fulan ini dalam catatan tahunan itu baik di nisfu Sya'ban atau di Lailatul Qadar. Ya, ada yang mengatakan ditetapkan nisfu Sya'ban, kemudian Allah tunjukkan, Allah serahkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas itu pada Lailatul Qadar, sehingga Qadar itu juga artinya malam penentuan. Selain artinya Qadar itu kemuliaan, malam kemuliaan karena lebih mulia dari 1000 bulan. Ditunjukkan pada malaikat yang bertugas itu pada Lailatul Qadar, mingkuli amrin, makanya malaikat itu turun membawa perkara-perkara yang sudah Allah bagikan tadi itu. Yaitu ditambah umur itu, kalaupun ditambah ya kualitas keberkahannya. Atau tadi itu yang ditunjukkan bahwa Allah, adapun Allah ilmunya utuh tidak, tapi diberitahu oleh malaikat, ya itu malaikat fulan bin fulan ini umurnya sekian, tapi kalau ada sabab begini dia silaturahim, dia maka tambahlah sekian. Nah, yang sabab-musabab itu ditunjukkan kepada malaikat khusus untuk setiap tahun itu, makanya setiap tahun itu kan catatan di nisfu Sya'ban itu. Ditambah barokahnya begitu. Iya, kualitasnya itu menurut penafsiran pertama. Kedua, ditambah dalam arti bertambah dari pengetahuan si malaikat, bukan dari pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan Allah tetap. Tapi malaikat kan la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan, kami tidak punya ilmu ya Allah kecuali apa yang Kau ajarkan pada kami. Apa yang Allah diktikan pada malaikat ya sudah, itu yang dilaksanakan. Malaikat itu seperti, ya bukan kita menyamakan malaikat dengan komputer. Malaikat itu seperti barang ini diinstal, apa yang diinstal ya itu yang dilaksanakan. Dia tidak pakai reservo. Kenapa begini gitu? Tidak ada. Itu malaikat. Tahunya itu ya yang sudah diberitahu itu. Jadi bertambah menurut pengetahuan malaikat tentang sababiyahnya tadi. Ya, tapi menurut pengetahuan Allah yang tidak bertambah dan berkurang sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan dalam ilmunya Allah. Itu yang ada yang menafsirkan begitu. Yang mana bertambah itu bukan menurut ilmunya Allah, tapi sababiyah tadi. Artinya kan hakikatnya semua itu kullu min indillah, semua itu dari sisi Allah. Tapi ya, sudah sunnatullahnya Allah mengikat sabab dengan musabab. Kan gitu. Kemudian apa? Wala tatul bil wala ma ya'mur min wala yanqusu min umuri illa fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu saat temennya utawi mengkono-mengkono ya mengkono-mengkono iku fi kitab iku semua itu ditulis dalam kitab iku 'ala Allah, atas Allah iku gampang. Itu yasir. Bagi Allah itu gampang. Menentukan, menulis semua itu bagi Allah gampang karena semua sudah ada dalam ilmunya Allah. Tentu supaya kita tahu kekuasaan Allah, supaya kita juga ada sandaran dalam
ketentuan Allah. Kalau kita mendapatkan satu keburukan, kita yakin ini ada hikmah dari Allah. Kalau kita mendapat satu kebaikan, kita juga yakin bahwa itu juga pertolongan dari Allah SWT. Wa ma yastawil bahrani hadza 'azbun furatun sa'ighun syarabu wa tamilhun ujaj. Dan tidaklah sama antara dua laut itu, dua perairan. Perairan tawar dan perairan asin. Tidak sama dua laut itu. Hadza 'azbun furatun. Yang ini tawar dan segar. Azbun tawar, furatun segar. Sa'ighun syarabuhu, sedap diminum. Nyaman untuk diminum. Ya. Wa hadza milhun ujajun. Sedangkan yang ini ya asin lagi pahit. Ya, asin saking asinnya pahit. Ya, tidak sama. Ya, tidak sama antara dua lautan. Wa min kullin, dari setiap perairan itu, baik yang asin maupun yang tawar, takuluna lahman torian. Kalian makan daging yang segar, ikan yang ada di sungai dan ikan yang ada di laut. Ini dalilnya halalnya. Semua yang di perairan itu, baik di laut maupun di sungai. Wa tastakhrijuna hilyatan, dan kalian mengusahakan untuk keluar. Beda ya antara akhroja dengan istakhroja. Kalau akhroja itu mengeluarkan, umpama saya mengeluarkan pulpen dari saku. Akhrojtu al-qalam, saya mengeluarkan. Kalau istakhroja itu mengeluarkan dengan butuh usaha. Tastakhrijuna, kalian mengeluarkan hilyatan, perhiasan berupa mutiara. Dari laut itu kan butuh usaha. Mengeluarkan barang tambang, istakhroja, bukan akhroja. Wa tastakhrijuna hilyatan. Kalian mengeluarkan hilyah, perhiasan. Talbasuna, yang kalian pakai perhiasan itu dari laut. Wa taral fulka fihi mawakhira. Dan kalian melihat al-fulka, bahtera, kapal-kapal itu mawakhir, membelah lautan. Makhirun, makhoro, membelah air laut itu. Dengan kapal itu kan membelah arus itu dengan dia berlayar. Mawakhir itu namanya mawakhir. Makhoro, membelah. Litabtagu min fadlihi, supaya kalian mencari dari karunia-Nya Allah. Orang belayar sana, belayar sini, supaya cari karunia Allah. Dagang yang ada di sana dibawa ke sana, yang ada di sini dibawa kemari. Dari sana ke sini membawa komoditas, pulang dari sini nggak mau rugi, bawa lagi komoditas itu. Litabtagu min fadlihi, supaya kalian mencari dari karunia-Nya Allah. Wala'alakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Ya. Supaya kalian bersyukur. Makanya dikatakan apa? Allah bilang yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Keluar dari dua lautan itu yang tawar dan yang asin, al-lu'lu'u wal marjan, mutiara dan juga batu karang. Qabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat Tuhan kalian berdua, wahai jin dan manusia, yang mana? Nikmat yang mana yang tukadziban? Yang kalian berdua dustakan. Supaya kalian bersyukur pada Allah. Lakum tashkurun, atas penundukan Allah semua itu kepada manusia. Allah tundukkan semua bagi manusia. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa syamsa wal qamar. Allah memasukkan malam dalam siang. Yulijun nahara fil lail, Allah memasukkan siang dalam malam. Wa syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri, setiap dari matahari dan bulan itu yajri, beredar. Matahari pun termasuk beredar. Wa syamsu tajri limustaqarrin laha. Nah, itu sekaligus menampar teori heliosentris yang mengatakan bahwa matahari itu diam. Dan itu sudah dibuktikan oleh penemuan yang terakhir kali bahwa memang ternyata matahari itu tidak diam. Allah katakan wa syamsu tajri limustaqarrin laha. Kullu yajri li ajalin musamma. Setiap satu dari mereka semua itu, matahari dan bulan itu, yajri, beredar, li ajalin musamma, untuk satu batas waktu yang musamma, yang ditentukan. Dzalikumullah, itu semuanya adalah Allah. Yang melakukan semua itu adalah Allah. Makanya ini disebut ayat jawahir itu, karena mengenalkan pada ma'rifatullah. Dan begitulah sains Quran.
Quran membeberkan sains bukan science for science, tapi sains yang menyadarkan tentang eksistensi manusia di alam semesta ini sebagai khalifah, bukan sakar PDW. Ada pertanggungjawaban, tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab diniyah nantinya. Lahul mulku, hanya miliknya segala kerajaan, kekuasaan. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Sedangkan Tuhan-Tuhan alladzina oknum-oknum yang tad'una min duni, yang kalian sembah. Dan ayat itu menyeru, maksudnya tad'una ay ta'budun, yang kalian menyembahnya min duni selain Allah. Oknum yang kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sesuatu apapun walaupun sebesar qitmir, kulit ari. Qitmir itu kulit, ada kurma sama biji kurma itu diselubungi biji itu ada kulit tipis, itu qitmir. Ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak bisa berkuasa apapun walaupun sebesar qitmir. Wala yudlamuna nakiro, ada lagi namanya nakir. Nakir itu nukro, tempat tetek di mana tunas itu tumbuh, di biji itu kecil sekali, tempat tunas itu tumbuh. Itu nakir. Allah tidak akan menzalimi kalian nakiro walaupun sebesar nakir. Makanya dikatakan Allah itu akan yuhasib ala nakir wal qitmir. Kita ini nanti akan dihisab baik sebesar nakir maupun sebesar qitmir. Ya. Adapun alladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Adapun zat oknum-oknum yang tad'una yang kalian sembah, ya, min duni selain Allah, yang kalian sembah kepada oknum tadi min duni selain Allah, ma yamlikuna, mereka tidak memiliki kuasa apapun min qitmir, walaupun sebesar qitmir. Sebesar kulit ari, kulit yang tipis itu. Kulit salak. Kulit ari duduk ono. Itu kulit iya, tapi kan bukan di salak saja, itu namanya kulit ari. Kulit tipis itu namanya kulit ari. Seperti pada manusia itu kulit ari, itu kulit yang biasanya yang kelupas itu. Blodoki itu namanya kulit ari. Bukan kulit salak, kulit ari. Salah ada kulitnya, itu namanya kulit ari. Bukan Ari Wibowo, iya kulit ari. Benih Ari Wibowo. Entah. Anda kan sudah kita bahas bahwa perbuatan hati itu ada dua. Ada perbuatan hati yang dihisab, ada perbuatan hati yang tidak dihisab. Yang tidak dihisab itu ya termasuk lintasan batin. Karena semua tiap orang itu pasti terlintas pada batinnya itu lintasan-lintasan yang banyak. Dan selama itu lintasan batin tidak dihisab. Kecuali kalau dia tanggapi, kemudian dia tasmim, dia teguhkan sebagai satu niat, nah itu baru dihisab. Allahu a'lam. Dirujuk lagi nanti pembahasannya di Ajaibul Qalb, di pembahasan Ihya itu. Panjang lebar. Tentang masalah amal hati. Baca dulu. Namanya anjing. Ya itu menurut riwayat. Menurut riwayat kitmir itu namanya anjing Ashabul Kahfi itu juga kitmir. Tapi itu Israiliyat. Bukan dari hadis. Atau riwayatnya Abdullah bin Abbas. Ada tujuh orang itu. Tadi yang sampai oleh hadis, kalau yang orang meninggal semua hancur, tulang belakang nggak hancur juga ya. Tulang orang matian juga dalam keadaan utuh itu gimana itu? Ya tetap kan, ya sama lah. Ya itu kan pengecualian, tapi kan normalnya orang tuh hancur semua. Semua orang tuh normalnya hancur, kecuali yang dikecualikan illa mastata. Yang dikecualikan Allah itu berapa persen? Sedikit kalau dibandingkan miliaran orang. Jadi ada istilahnya betul juga. Ya itu kecuali, pengecualian. Seperti Rasulullah yang diriwayatkan ketika beliau dibangkitkan itu beliau bangkit begitu saja dari kubur itu dan melihat Nabi Ibrahim, melihat juga Nabi Musa sudah tiba-tiba kok sudah ada. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nabi-nabi itu kan sudah dihancurkan tulangnya, nabi-nabi itu tetap utuh. Ya. Wala syahidun balian wala nabi, disebutkan di Zubat itu. Tidak juga syahid itu bali, hancur, tidak juga nabi. Coba, kulun ya bela ghairu ajbiz nabi wala nabiyun balian wala
wala syahidun balian wala nabi. Semua itu ia akan hancur ghairu ajibiz dzanabi, selain ajibuz dzanab. Wala syahidun balian wala, dan tidak juga orang syahid, sedangkan orang syahid dan nabi itu tidak hancur. Itu pengecualian. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu meyakini. Allahu a'lam.